Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi qala fasholli li rabbika wanhar. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad alladzi qala ma'amalu bani Adam yauman nahri min amalin ahabya ilallahi ta'ala min iraqidami yaumal qiyamah. Ja'al haq wa jaqal batil innal batila kana zahuqa. Para jamaah yang saya muliakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita senantiasa mendapatkan rahmat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan jasmani dan rohani. Kita sebentar lagi mendekati ibadah Idul Adha, Dzul Hijjah, bertepatan pada pagi hari ini keterangan atau kajian fikih adalah ibadah kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil udhiyah. Pasal menerangkan hukum-hukum daripada ibadah kurban. Waya bidomil hamzati fil asyar ismun lima yudbahu minan na'ami yaumal idi wa ayyamat tashriqi taqarruban ilallahi ta'ala, yang artinya udhiyah atau kurban. Redaksinya adalah dengan dibaca dhammah hamzahnya. Udhiyah ini adalah nama sebuah hewan yang disembelih. Tentu di sini hewannya adalah hewan yang berkaki 4. Unta, sapi, kerbau, kambing, di mana disembelih pada hari Idul Adha atau Yaumin Nahar dan juga hari-hari Tasyrik. Berarti ibadah kurban itu dilaksanakan setelah sholat Idul Adha dan juga tanggal 11, 12, dan 13 Dzul Hijjah yang dinamakan hari Tasyrik. Berarti ibadah kurban itu hanya 4 hari. Setelah itu kita misalkan ingin menyembelih kambing, diniati kurban atau udhiyah, itu tidak bisa. Karena hewan kurban atau ibadah kurban itu harus dilaksanakan pada hari nahar atau Idul Adha dan juga hari-hari tasyrik. Dan tentu ibadah kurban itu adalah taqarruban ilallah. Berarti hanya ibadah mencari ridho, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kalau niatnya itu bukan taqarruban ilallah, misalkan itu saya punya kambing, saya potong pada hari raya Idul Adha atau hari-hari tasyrik. Tapi untuk pesta, untuk mayoran, bukan ibadah, ya berarti
penyembelihan hewan kurban kambing itu bukan ibadah karena Allah. Berarti bukan dinamakan udhiyah atau kurban. Jadi bahasa kerennya itu konklusi atau kesimpulannya, dikatakan udhiyah atau ibadah kurban, ya, itu ada 3. Nomor 1, hewannya itu harus minan na'ami, harus dari hewan ternak yang berkaki 4, yaitu unta, sapi, kerbau, dan kambing. Tapi kalau menurut Ibnu Abbas, annahu yakfi irokotu dami walau min jajin au awizin. Kalau menurut Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas, ini karena posisi seseorang itu terdesak, ekonominya itu minim, tapi dia punya keinginan beribadah kurban, itu menyembelih hewan jago atau anyam atau suwari. Kalau di sini itu kalkun ya mungkin ya. Ini menurut Ibnu Abbas itu diperbolehkan karena terdesak. Tapi kalau kita tidak terdesak, uang kita banyak, kita cukup. Nah ini kok kurbannya itu kurban mentok atau kurban ayam, ini kalau ibadahnya itu kurang sempurna. Tapi kalau terdesak, itu menurut Ibnu Abbas diperbolehkan, sekalipun nyembelihnya itu nyembelih ayam jago. Kemudian yang nomor 2, asani kaunuha fi yaumil idi wa ayyamit tasyriki. Ibadah kurban itu harus dilaksanakan ketika hari raya Nahar atau Idul Adha dan juga hari-hari Tasyrik, berarti tanggal 11 Dzulhijjah, tanggal 12 Dzulhijjah, dan tanggal 13 Dzulhijjah. Setelah itu kok menyembelih hewan diniati kurban tidak bisa. Kemudian yang nomor 3, mendapatkan pahala ibadah udhiyah atau kurban kaunuha taqarruban ilallahi ta'ala, yaitu tujuannya itu hanya ibadah mencari pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hanya nyembelih saja tanpa niat kurban, tanpa niat udhiyah, maka itu bukan dinamakan kurban. Ya apa? Ya sudah, nyembelih biasa. Yang penting itu hewannya halal, entah untuk mayoran, entah untuk pesta, entah untuk kebutuhan sehari-hari. Karena itu di luar hari raya Idul Kurban dan juga hari-hari Tasyrik. Berbeda kalau nanti tujuannya itu untuk akikoh. Kalau akikoh dimanapun, kapanpun itu diperbolehkan. Yang penting tujuannya itu adalah akikoh. Nah, sering kali kita tanyakan, Pak, kalau hari raya Idul Kurban itu kalau bahasanya itu apa namanya? Kalau bahasanya itu pengen baik akikoh atau kurban. Ini kalau menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma amalu benu ibni Adam yauman nahri
min amalin ahabba ilallahi ta'ala min iraqati dami innaha lata'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa idlafiha wa inna dama la yaqu minallahi bimakanin qabla ayyaqu alal ardi fatibu nafsan. Jadi kalau bersamaan dengan hari raya kurban atau hari-hari tasyrik, amal yang terbaik itu sesuai hadis Rasulullah ya iraqatu dam, berarti amal ibadah kurban. Kalau akikah disamakan kurang sempurna, kurang afdol. Jadi yang terbaik amal yang disenangi oleh Allah ahabba ilallah ta'ala yaitu menyembelih hewan kurban. Karena hewan kurban ini besok di hari kiamat datang menjemput kita bersama apa itu namanya? Sungu itu apa namanya? Tanduknya, kuku-kukunya. Dan ketika disembelih, darah yang menetes dari hewan kurban itu sebelum jatuh ke bumi akan akan diterima, bahasa Jawa itu ditampani oleh malaikat, dipasrahkan kepada Allah. Ini spesial ibadah kurban. Oleh karena itu dawuhnya Rasulullah fatibuha nafsan. Ketika kita berkurban, niat kita, nafsan itu hati kita, nufusakum, itu kita niati dengan niat yang baik. Dalam arti niat yang baik itu gimana? Ya bukan karena gengsi, masa kita nggak kurban. Yes, pokoknya itu niatnya itu kurban, takorban ilallah, hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan niat-niat yang lain. Niat yang mungkin karena gengsi atau tidak enak dengan teman, atau tidak enak dengan tetangga, atau tidak enak dengan saudara. Mereka kurban ke masa kita yang penting niatnya itu adalah niat kurban takorban ilallah ta'ala. Terus wa yusannu man yuridu hiyata alla yusila sya'rahu wa ghufru fi ashrudil hijjati hatta yudhha. Jadi ketika ada orang siapapun yang menghendaki untuk berkurban, hendaknya ketika tanggal 10 Dzulhijjah, berarti Yaumun Nahar atau Idul Adha, jangan memotong kukunya, jangan memotong rambutnya sampai hewan kurban itu disembelih. Karena besok di hari kiamat akan menjadi saksi, ya, kuku-kuku kita, rambut-rambut kita akan menjadi saksi, di mana persaksiannya itu adalah lewat hewan kurban. Ini tapi sunnah, tidak wajib, ya, sunnah tapi tidak wajib. Nah, pertanyaannya, kalau sampai menyembelihnya hewan kurban itu di hari Yaumut Tasyrik itu bagaimana? Ya kita jangan sampai memotong dulu sampai hewan kurban itu disembelih walaupun hari Tasyrik. Tapi sekali lagi itu hukumnya adalah sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal udhiyatu sunnatun muakkadatun alal kifayah. Fa idza atabiya wahidun min ahli baitin kafa'an jami'ihim wala tajibul udhiyatu illa bin nadri. Para jamaah yang saya muliakan, bahwasanya kurban itu hukumnya adalah sunat muakkad. Ya, sunat muakkad itu sangat disyaratkan sekali, tapi kalau
lihaqi, ya, haqi, hanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu hukumnya adalah wajib. Jadi wa amma fi kaqihi Shallallahu Alaihi Wasallam fayya wajibatun wal mukhatabu biya al muslimu al balighu al aqilu al hurru al mustaqim. Jadi bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad, sebagai orang Islam, bahwa kurban itu hukumnya adalah sunnah, bukan tidak wajib. Tapi bagi Rasulullah itu hukumnya adalah wajib. Tapi kalau menurut Imam Malik itu hukumnya wajib. Jadi sunnah muakkad itu indah Syafi'i, indah Syafi'iyah. Dan kalau keluarga kita itu banyak, itu menjadi sunnah kifayah atau fardhu kifayah. Jadi misalkan keluarga saya ini 7, keluarga saya ini ada yang salah satu kurban, entah itu atas nama saya, istri atau anak-anak saya, itu semuanya adalah sudah. Dan apa itu namanya udhiyah atau ibadah kurban ini wajib kalau memang dinadari. Contohnya begini ya. Misalkan kita punya anak-anak, putra kita itu kuliah, alhamdulillah kelar kuliahnya, atau kita sebelumnya itu mengatakan nanti kalau kuliah anak saya itu kelar, menempuh S1 atau S2, nanti saya akan berkurban kambing. Lah maka kurban itu menjadi sunnah, menjadi wajib, karena itu adalah merupakan nadar. Nah, kalau itu merupakan kurban wajib sebab nadar, maka orang yang nadar dengan kurban tadi tidak boleh sedikit pun mengkonsumsi hewan yang dikorbankan tadi. Semuanya harus disodakohkan. Ya, semuanya harus disodakohkan. Nah kok kalau kurban itu kok dikasih Pak? Ya dikasih, tapi hewan kurban orang lain. Tapi khusus bagi hewan dia yang kurban, misalkan kambing ataupun sapi, sedikit pun, satu cuil pun itu hukumnya tidak boleh dikonsumsi atau mengonsumsi. Karena itu kurbannya adalah kurban wajib. Tapi kalau kurbannya itu kurban sunnah, maka dia disunahkan untuk mengkonsumsi. Tujuannya adalah tabarukan, nyala berkah hewan yang dikurbankan tadi. Selanjutnya bagi kurban ini adalah sunnah muakkad bagi orang Islam yang sudah baligh, yang punya akal, dia merdeka dan mampu untuk melaksanakan kurban. Kalau dia bukan orang Islam, non Muslim, berarti tidak ada kewajiban. Nah itu kan ada orang Tionghoa itu ikut-ikut bersama-sama, ya biarkan, tapi tidak tercatat itu adalah ibadah kurban. Yang syarat yang nomor 2 lagi harus baligh. Misalkan saya punya anak kecil, saya kurbanin. Misalkan anak saya yang umur 2 tahun saya kurbani, ya itu namanya menjadi kurban sunnah. Ya, istilahnya itu ya tetap menjadi kurban, tapi kewajiban yang menjadi sunat muakkad itu kalau sudah. Dan tentu adalah yang punya akal dan merdeka, dalam arti merdeka bukan budak sekarang nggak ada. Semuanya itu merdeka semuanya, dan tentu adalah yang mampu. Yang mampu itu yang bagaimana toh? Mampu itu adalah kebutuhan sehari-hari dia sudah mencukupi, dan itu ada turahan untuk berkurban, membeli hewan kurban, maka itu dinamakan mustateh atau orang yang mampu.
Kemudian bagi bagi orang laki-laki yang kurban, ini sunnahnya adalah kalau dia mampu, dia menyembelih sendiri. Tapi kalau tidak mampu, ya diwakilkan. Tapi bagi wanita yang berkorban, sekalipun dia mampu, ini sunnahnya adalah diwakilkan. Diwakilkan kepada suaminya sendiri atau kepada orang lain yang mampu untuk melaksanakan penyembelihan. Ini teori atau teknisnya. Jadi kalau laki-laki berkorban, dia kok mampu menyembelih sendiri, sunnahnya dia menyembelih sendiri. Tapi kalau wanita, sekalipun dia itu mampu, sunnahnya adalah dia itu mewakilkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yujzi'u fiha al-jada'u minadhoni wa huwa malahu sanatun wa ta'ana fisaniyah wasaniyu minal ma'zi wa huwa malahu sanatani wa ta'ana fisalisati wasaniyu minal ibli malau khamsu sinina wa ta'ana fisadisati wasaniyu minal bakori malau sanatani wa ta'ana fisalisati. Kemudian hewan-hewan ternak yang dikurbankan, yang dibuat ibadah kurban. Pertama, kalau itu kambing, kambing berarti kambing Jawa. Ini jarun minadho, ini kambing Jawa. Itu adalah kambing yang sudah powel. Dalam arti powel itu kalau bahasa Jawanya itu pupak, gigi depannya lepas satu, ya, atau bukan lepas tapi sudah tanggal, atau istilahnya itu sudah pecah satu. Atau yang paling mudah adalah, sekalipun kita itu ya kadang-kadang itu kan pedagang itu ada yang uri, ada yang nakal. Belum powel, gigi depannya itu kadang-kadang itu dicatut atau ditanggem biar kelihatan powel. Ini namanya pedagang nakal. Tapi yang mudah adalah kambing Jawa yang umur sudah setahun dan memasuki umur yang kedua, masuk tahun kedua. Ini kalau kambing Jawa yang besar-besar. Tapi kalau kambingnya itu adalah kambing apa Pak Ali? Kambing yang kecil-kecil itu kambing yang telinganya pendek itu loh. Itu namanya kalau sini itu kambing wedus. Ya, kambing yang kecil-kecil. Ya, kambing kacangan ya. Oh iya. Kambing apa? Kambing apa? Enggak, bukan itu. Kalau etawa, kalau Jawa itu yang besar-besar itu umur setahun, sudah masuk umur yang kedua. Tapi kalau kambingnya itu yang kecil-kecil itu loh, yang telinganya tuh pendek, itu namanya kambing apa? Kacangan ya. Kalau kambing kacang itu namanya adalah makzi. Itu harus umur 2 tahun masuk umur ketiga. Kalau belum ada umur 2 tahun nggak boleh, nggak sah. Jadi satu, kalau kambingnya itu kambing Jawa, kambing Itawa, umurnya harus ada 1 tahun. Atau belum ada 1 tahun tapi sudah powel. Powel itu apa? Giginya itu sudah tanggal. Maksudnya itu ada yang ompong. Jadi kalau penjual itu biasanya satu kalau nakal. Kemudian kalau kambingnya itu kambing kacang yang kecil-kecil itu umurnya harus ada 2 tahun. Kemudian kalau unta itu adalah umurnya itu 5 tahun dan masuk pada umur 6 tahun. Kemudian kalau sapi itu harus umur 2 tahun menuju umur 3 tahun.
Jadi nggak boleh nakal. Ini biasanya itu kita harus hati-hati. Kadang-kadang itu penjual hewan kurban itu sok nakal. Sok nakal itu maksudnya bagaimana? Umur belum ada untuk dikurbankan, kadang-kadang mereka itu ya nakal itu tadi, giginya itu dicatuk atau ditangkem biar kelihatan jago atau bahasa Jawanya itu powel atau pupak giginya. Seperti itu enggak boleh. Jadi karena menjadi syarat kurban itu harus seperti itu. Kalau kambing Jawa, kambing Etawa itu umur setahun sudah masuk menuju tahun kedua. Kalau kambingnya itu kambing kacang yang kecil-kecil itu umurnya itu harus 2 tahun masuk ke tahun yang ketiga. Kemudian kalau unta itu umurnya itu harus 5 tahun menuju masuk ke tahun ke-6. Dan kemudian yang terakhir sapi atau kerbau itu harus umur 2 tahun masuk ke tahun yang ketiga. Para jamaah yang saya muliakan, kemudian waktu jiu al-baqaratu an sab'atin kadalik waktu jiu syatu an syahsin wahidin wa ya afdalu min musyarakatihi fi ba'irin wa afdalu anwa'il udhiyati ibilun summa baqarun summa ghanamun. Kemudian kalau sapi atau unta ini bisa untuk musyarakah, dalam arti bisa untuk kurban orang 7. Tapi kalau kambing itu hanya 1 orang. Tapi kurban kambing 1 untuk 1 orang ini lebih afdol, lebih utama dibandingkan kurban sapi atau unta yang musyarakah untuk 7 orang. Ini yang unik lagi nih dalam kitab Syarqawi itu diterangkan begini. Misalkan kita ini kurban sapi. Sapi kan untuk 7 orang. Misalkan ini yang salah satu, berarti tinggal kurang 6. Yang 1 itu tidak ikut kurban, tidak diniati kurban, yang 6 itu niat kurban. Itu hukumnya sah. Jadi musyarakah. Kalau orang Jawa itu patungan orang 7 beli sapi untuk kurban orang 7. Dan misalkan ini ada kasus orang 7 patungan beli sapi. Yang 6 itu niatnya kurban, yang 1 niatnya tidak kurban, hanya untuk konsumsi. Ini boleh dan itu sah. Tidak harus yang 7 itu niatnya itu kurban semuanya. Atau misalkan ini yang 3 ini kurban, yang 4 tidak. Ini juga sah. Jadi beli sapi orang 7, yang 3 ini niat kurban, yang 4 itu tidak, atau dibalik. Yang 4 niat kurban, yang 3 tidak kurban, ini sah. Ini musyarakah itu seperti itu di dalam keterangan kitab Syarqawi itu seperti itu. Tapi ya sekali lagi, kurban kambing itu lebih utama daripada kurban sapi. Cuman di sini keterangannya keutamaan daging kurban atau hewan yang menjadi kurban yang paling utama itu pertama itu adalah unta, kemudian sapi, kemudian kambing. Ya sekarang kita lihat kalau unta itu kita lihat dagingnya itu memang seratnya itu besar-besar. Nah itu risiko kolesterol atau kalau sekarang itu orang mudah darah tinggi, mudah kolesterol. Yang kaku-kaku itu namanya apa Pak? Mudah mengkonsumsi kambing itu sate, asam urat. Ini memang risiko dalam dalam daging
unta itu tidak begitu. Kemudian sapi pun juga tidak begitu. Tapi biasanya itu yang efek daripada kesehatan yang punya darah tinggi atau asam urat ini biasanya adalah daging kambing. Jadi sekali lagi yang lebih utama dalam arti ini tentang daging loh ya. Tapi kalau utamanya itu adalah orang satu ya kambing satu. Tapi keutamaan daging ini yang utama ini dalam arti yang enak dalam segi kesehatan, yaitu pertama itu unta, baru sapi, baru kambing. Nah, dan perlu dipahami yang selama ini kita mungkin kurang paham, bahwa kurban itu tidak harus hewannya itu jantan atau laki-laki. Hewannya itu betina atau perempuan, nggak masalah dan itu hukumnya sah. Tapi biasanya orang itu tidak marem, kurang puas kalau kambingnya itu tidak jantan atau kambingnya itu tidak laki-laki. Tapi secara syariat kurban hewan betina atau perempuan itu hukumnya sah. Bahkan di sini keterangannya adalah daging hewan betina itu lebih empuk, kandungan dagingnya itu lebih sedikit dibandingkan daging hewan laki-laki atau hewan jantan. Jadi sekali lagi bahwasanya kurban syaratnya tidak harus hewan yang jantan, betina atau perempuan pun juga boleh, tapi syaratnya yaitu tadi kalau kambing Jawa, kambing sawah umurnya itu 1 tahun menuju ke 2, kalau kambing kacangan umurnya 2 tahun menuju ke 3, kalau sapi umur 2 tahun menuju ke tahun ketiga, dan unta itu umur 5 tahun menuju ke umur 6 tahun. Demikian untuk kajian pada pagi hari ini. Untuk bab ibadah udhiyah selanjutnya nanti kita tentang hewan-hewan apa yang tidak boleh dikorbankan atau cacat-cacat apa hewan kurban yang tidak boleh untuk dikorbankan. Semoga bermanfaat. Bila nanti ada session tanya jawab saya persilakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, saya kembalikan kepada pembawa acara. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha sallallahu min jami'il khairati fil hayati wa barzakh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma shalli ala sayyidina wa aslihauna wa wasi'al zafana wa shfi marana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fi bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhaiha wa qurbil arwahi wa hidayha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma lana wa jami'il muslimina wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah ya sibullah ashabi fi hadzal majlis wa sahbi asatu fi hadzal majlis. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah wa nuril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya turun dulu ya. Selamat beraktivitas. Semoga senantiasa diberi keberkahan, manfaat dunia dan akhirat. Hadani Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.